Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Pada pertemuan kali ini kita masih bersama dengan saya, Dwi Ita Agustina, dan materi kita kali ini adalah tentang konfigurasi elektron. Pernahkah kalian berkenalan dengan seseorang dan diberi alamat rumah? Contohnya misal rumahku Desa Mekandirejo, Kecamatan Kedungpring. Yang kedua, rumahku Jalan Mayangkara nomor 11 RT 4 RW 1 Desa Mekandirejo, Kecamatan Kedungpring. Alamat mana yang lebih mudah dicari? Tentu anak-anakku menjawab yang nomor 2 ya. Nah, bagaimana dengan letak elektron? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tujuannya membuat konfigurasi elektron atom Bohr dan membuat konfigurasi elektron atom mekanika kuantum dan mengetahui bentuk orbital. Sekarang untuk konfigurasi elektron atom Bohr. Konfigurasi elektron itu menggambarkan susunan elektron dalam kulit-kulit atom. Nah, ini gambar dari teori atom Bohr. Masih ingat kemarin ini adalah inti. Ini kulit pertama yang digambarkan dengan kulit K, N-nya sama dengan 1. Kulit kedua yang digambarkan dengan L. Kulit ketiga yang digambarkan dengan M. Elektron di luar inti bergerak pada lintasan tertentu atau kulit elektron. Jadi ini dia elektron bergerak pada lintasan ya. Kemudian kulit elektron disebut dengan huruf, nah ini KLMN. Berikutnya, setiap kulit elektron dapat berisi elektron maksimal 2. Jadi ini maksimal 2n kuadrat ya, 2n kuadrat. Salah ini ya, 2n kuadrat. Dimana n itu kulit. Misalkan kalau 2 kulit pertama, 2 kalikan 1 kuadrat, 1 kuadrat itu 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk kulit kedua, 2 kalikan 2 kuadrat, 2 kuadrat 4 kalikan 2 8. Kulit ketiga, 2 kalikan 3 kuadrat, 3 kuadrat 9 kalikan 2 18, dan seterusnya. Sehingga setiap kulit diperoleh konfigurasi elektron seperti ini ya. Jadi untuk kulit pertama isinya 2, isinya untuk kulit kedua 8, kulit ketiga 18, kulit ketiga 32, kulit keempat juga 32 ya. Kemudian kulit pertama 2, 18, 32, dan seterusnya seperti ini. Berikut, ingat jumlah elektron maksimal pada kulit terluar adalah 8. Artinya apa? Ini saya beri contoh ya. Na11 itu kan 2, 8, 1, maka ditulis 2 untuk kulit pertama, kulit kedua 8, 1 ini sisanya, jumlahnya 11 ya. 2 tambah 8, 10 tambah 1, 11. Nah, P15 285. Nah, bagaimana dengan K19? K19 itu konfigurasinya 2 8 8 1, bukan 289. Kenapa kok tidak 289? Karena maksimal isinya kulit terluar adalah 8 ya. Jadi ketika 9 harus diulang dengan 8, baru kemudian 1. Nah, bagaimana dengan 38SR? 2, 8, 18, 10 harusnya. Tapi kita tidak 10 karena ini lebih dari 8, maka kita ulang menjadi 8, 2. Ingat jumlah elektron maksimal kulit keluar adalah 8 ya. Nah, lengkapi data berikut, silahkan di foto anak-anakku, nanti kita bahas lagi waktu pertemuan ya. Berikutnya konfigurasi elektron teori mekanika kuantum. Nah, untuk mempelajari ini tolong perhatikan. Nah, ini teori atom Bohr itu seperti pada alamat yang pertama ya. Jadi dia itu tidak pada tujuan langsung, sedangkan teori mekanika kuantum itu elektronnya itu pasti ya, ada di mananya. Jadi kulit ada di kulit seperti teori atom Bohr, tetapi di situ ada juga subkulit, ada juga orbital, baru letak elektron dalam orbital. Ini yang dipelajari dalam mekanika kuantum
yang digambarkan dengan bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum. Bilangan kuantum yang pertama adalah kuantum utama atau N yang menyatakan kulit. Ini sama dengan teori atom Bohr ya. Jadi sama kulitnya. Untuk bilangan kuantum yang kedua adalah kuantum azimut, dilambangkan dengan L, menyatakan subkulit. Ingat, perhatikan jumlah maksimal adalah N-1. Kalau kulitnya 1, maka L-nya hanya boleh 0. Kalau kulitnya 1, dia boleh 0 dan 1. Kalau kulitnya 2, boleh 0 dan 1. Kulitnya 3, boleh 0, 1, dan 2. Nah, nanti L-nya kalau 0 dilambangkan dengan S, kalau 1 dilambangkan dengan P, kalau 2 dilambangkan dengan D, kalau 3 dilambangkan dengan F. Berikutnya, kuantum magnetik yang menyatakan orbital nilainya min L 0 plus L ya. Jika L-nya 0, maka M-nya juga 0, satu orbital saja. Jika L-nya 1, maka M-nya min 1, 0 plus 1, ada 3 orbital. Jika L-nya 2, M-nya min 2, min 1, 0 plus 2 plus 2 plus 1 plus 2, 5 orbital. Ingat tadi kalau 0 tadi dilambangkan dengan S, maka S mempunyai 1 orbital. 1 dilambangkan dengan P, maka P mempunyai 3 orbital. 2 dilambangkan dengan D, D maka mempunyai 5 orbital. Nah, biasanya orbital digambarkan dengan kotak. Maka S itu 1 kotak, P itu 3 kotak, D itu 5 kotak. Yang berikutnya adalah bilangan kuantum spin, menyatakan orientasi elektron pada orbital. Kalau plus setengah, jika dia searah dengan jarum jam, maka lambangnya panah berdiri. Kalau min setengah, lambangnya ke bawah. Ini untuk spin. Nah, ini ya, kalau kita buat untuk kulit KL terdiri dari 1 atau lebih subkulit atau subtingkat energi. Untuk subkulit terdapat 4 macam, yaitu S kalau L-nya nanti sama dengan 0, P L-nya sama dengan 1, D itu L-nya 2, dan F L-nya 3. Masing-masing subkulit terdiri dari 1 atau lebih orbital yang dilambangkan dengan kotak. Tadi S kotaknya 1, P kotaknya 3, D kotaknya 5, F kotaknya 7 ya, karena ada 7 orbital. Setiap orbital berisi maksimal 2 elektron yang arah geraknya berlawanan. Nah, nanti kotak ini diisi maksimal 2 elektron ke atas dan ke bawah. Ini contohnya ini ya. Nah, perhatikan ya. S tadi hanya 1 kotak. Karena 1 orbital maksimal isinya 2, maka S itu maksimal isinya 2. Kulit ke L atau kulit kedua itu bisa S bisa P, jadi ada 2 S ada 2 P. S itu 1 orbital, P 3 orbital, maka maksimal elektron adalah 8. Teori atom Bohr tadi ya. Untuk kulit ketiga atau kulit M, bisa S bisa P bisa D. S isinya 1 kotak, 1 kotak maksimal isinya 2, P 3 maksimal 6, D 5 maksimal 10, maka total elektron pada kulit ketiga adalah 18. Kulit keempat bisa S bisa P bisa D bisa F. Jadi nanti kulit pertama S orbital isinya 2 elektron, ini isinya 8 karena 6 elektron ya, 6 elektron, kemudian 5 ini 10, ini 14, jadi total ada 32. Nah, untuk aturan-aturan konfigurasi elektron mengikuti aturan Aufbau, aturan Hahn, dan larangan Pauli. Ini Aufbau prinsipnya, elektron harus mengisi kulit yang energinya paling rendah lebih dulu sampai penuh. Ini digambarkan seperti ini. Jadi nanti ngisinya ini dulu 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 45D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P.
1 dulu, kulit kedua, kulit ketiga. 1 isinya S saja, 2 isinya S dan P, 3 SPD, 4 SPDF, 5 juga SPDF, 6 SPD, ini SP. Nah, konfigurasi contohnya konfigurasi Na11, maka konfigurasinya 1S2, 2S2 karena S maksimalisinya 2, 2P6 karena P maksimalisinya 6. Setelah 2P6, oh maaf ini keliru ya, bukan 4S tapi 3S1 ya, 3S1, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 1 ketemu 11, seperti itu ya. Berikutnya aturan Hahn. Pada subkulit yang mempunyai lebih dari satu orbital P, D, dan F, elektron harus mengisi semua orbital dengan arah yang sama terlebih dahulu, sisanya kembali ke orbital kiri dengan arah yang berlawanan. Ini tadi ya, jadi seperti ini. Nah, ini kita ngisinya 1, 2, 3, berdiri semua dulu, baru ke bawah, bukan 1, 2, 3, 4 seperti ini ya. Jadi ini salah, yang betul yang ini, berdiri semua dulu baru ke bawah. Berikutnya pengisian elektron. Nah, contohnya ini ya, P ini kalau 2P, P2 isinya ini, kalau P isinya 3 ini P4, ke atas 2 baru ke bawah ya. Cara sudah bisa. Selanjutnya ke bentuk orbital. Nah, bentuk orbitalnya S itu seperti ini 1S kotak bulat saja ya. Bentuk orbitalnya P seperti ini, tapi seperti bisa ini PX kalau dia berada di sumbu X, PY seperti di sumbu Y, PY dia di sumbu Z. Jadi ini bergerak terpilih seperti apa ini, balon. Berikutnya yang D, ini DZ kuadrat seperti ada cincinnya. Kemudian dx kuadrat z kuadrat tepat berada di sumbu X dan sumbu Y. dxy di antara sumbu X dan sumbu Z. dxz di antara sumbu X dan sumbu Z. Ini sumbu X, sumbu Z, nah di antaranya. dyz di antara sumbu Y dan Z. Berikutnya larangan Pauli. Dalam setiap orbital berisi maksimal 2 elektron dengan arah yang berlawanan ini ya, jadi tidak boleh ada yang mempunyai elektron yang sama. Contoh konfigurasi Na11, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Penulisan urutan subkulit berdasarkan urutan nomor subkulit yang kecil di depan, jadi 1S dulu, 2S, ya. Pengisian elektron pada subkulit menurut aturan Aufbau. Contohnya konfigurasi Mn25, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, 4S2. Berikutnya konfigurasi elektron stabil. Elektron akan berupaya mengisi semua orbital sehingga penuh atau setengah penuh. Jadi stabil itu bisa penuh atau setengah penuh. Susunan 3D4, 4S2 atau 3D9, 4S2 adalah tidak stabil. Kenapa? Karena ini 4 dan 2, maka berubah menjadi aturan setengah penuh ini. D yang maksimal isinya 10, dia terisi 5, S juga terisi 1 ya. Jadi ini setengah penuh dua-duanya. Ini juga gitu, 4S 3D9 jadi 3D10, 4S nya 4S1, ini terisi penuh, ini setengah penuh ya. Contohnya ini 3D5, 4S1. Kalau jadi contohnya ini, nah 341, 3D10. Penjingkatan menggunakan lambang atom, ini tolong dihafal. Untuk gas mulia itu maksimal selalu terisi maksimalnya 1S2 helium, 2S2 2P6, ini selalu terisi maksimal. Contohnya PS2S2 2P3 ya. Itu saja, saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.